Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ba'athallahu rahmatan lil alamin fabalagha risalah wa adal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Salawatul alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin sampai Kitabuz Zakah, kitab tentang zakat wa asrariha dan juga rahasia-rahasia zakat. Wa ma yata'allaqu biha, dan perkara-perkara yang ada kaitannya tentang zakat. Sampai kepada ucapan penulis rahmatullah alaih bahwasanya syariat mewajibkan sesuatu dari bentuk-bentuk amal itu kadang ada beberapa macam dari amalan, maksud amal tersebut. Sampai kepada al-qismu tsani. Qismul awal, bagian yang pertama yang sudah berlalu, jenis ibadah murni, ini cuma sekedar ibadah saja, tidak ada maksud kecuali ibadah. Kadang seorang ketika melakukan ibadah itu kadang ada hikmahnya. Hikmahnya kadang diketahui, kadang tidak diketahui. Jadi pensyariatan suatu syariat itu kadang tujuan utamanya adalah ikut syariat saja, nggak peduli hikmahnya apa. Maka dalam bahasa Arabnya ta'abbud mahdun, semata-mata cuman ibadah, seperti melempar jumroh. Loh, kenapa kok lempar jumroh? Adapun hadis-hadis yang berbicara tentang lempar jumroh adalah sebagai lambang kebencian, lambang permusuhan antara Ismail dengan iblis. Hadis lemah, tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Lantas apa hikmahnya? Nggak tahu. Loh, kenapa lempar jumroh? Semata mengikuti syariat. Nabi yang memerintahkan untuk melemparkan jumroh, ya sudah, kita ngikut saja. Nah, itu namanya ibadah mahdun, semata ibadah. Itu bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua, yaitu aksu dzalik, kebalikan daripada jenis ibadah. Wa huwa ma la yaqsudu minhu ta'abbud. Pensyariatan ini tujuan utamanya adalah bukan semata ibadah. Balil maqsudu minhu hadzun mahdun. Akan tapi tujuan pensyariatan di sini adalah sebatas meletakkan keguguran, sebatas kewajiban untuk meletakkan keguguran, bukan karena ibadah. Kaqada'i dainil adamiyin, seperti bayar hutang. Kadang seorang menunaikan hutang, bayar hutang, itu nggak niat ibadah, betul nggak? Hah? Jangan-jangan nggak pernah bayar hutang ini. Punya hutang nggak? Punya hutang kan? Pernah niat nggak? Lillahi ta'ala, bayar hutang. Nggak pernah kadang. Ini muamalah saja. Tapi sebetulnya itu ibadah. Kenapa ibadah? Perintah. Perintah Quran, perintah hadis. Datang perintah-perintah, datang juga ancaman-ancaman. Buat mereka orang yang nggak bayar hutang. Jadi bayar hutang itu asalnya ibadah. Tapi kapan seorang melaksanakan pembayaran hutang tanpa ada niat lillahi ta'ala? Pertanyaan, sah nggak? Hah? Sah kan? Sah. Coba ada orang bayar hutang. Nih, 4 juta. Sah. Kenapa? Karena memang pensyariatannya, tujuannya bukan mendekatkan diri kepada Allah. Asalnya seperti itu. Yaitu untuk menggugurkan kewajiban saja. Tapi siapa yang meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu luar biasa. Pensyariatan semata untuk menggugurkan kewajiban semata. Warad al-maghsub wa nahwu dzalik, atau mengembalikan barang yang telah dia ambil tanpa izin. Wa kadzalika la ta'tabiru fihi niyyah wal fi'l. Bal kaifama wasal al-haq ila mustahiqihi hasal al-maqsud
wa saqata al-khitab syar'i. Wa saqata khitab syar'i. Fahadhani qismani la tarkib fihima. Kata penulis, seorang tanpa meniatkan melakukan pembayaran hutang dianggap sah. Kapan seorang sampai menyampaikan al-haq, menyampaikan hak seseorang yang dia berhak untuk menerimanya? Contoh, dia pernah ngambil sendal orang. Salah paham ketika pengajian. Ambil yang baiknya, tinggal yang buruknya. Keluar masjid, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruk. Pakai sendal orang. Kata Ustadz apa? Ambil yang bagus, tinggalkan yang buruk. Dia pakai sendal orang. Salah paham. Ternyata nggak seperti itu maksudnya. Maka dia kembalikan. Dia kembalikan sendal kepada si pemiliknya. Dia kembalikan sendal kepada si pemiliknya. Tanpa dia niat, maka perbuatan tersebut sah. Kenapa sah? Karena dia telah mengembalikan hak orang yang berhak untuk menerimanya. Wasaqata khitab syar'i. Tuntutan daripada syariat gugur ketika itu. Seorang tidak berdosa lagi. Fahadhani qismani la tarkib fihima. Maka pembagian yang pertama, pembagian yang kedua, ini tidak ada kaitannya sama sekali. Yang satu ibadah murni, yang satu pensyariatan murni tanpa ada niatan ibadah di dalamnya. Wa ammal qismu tsalits, sekarang pembagian yang ketiga. Fahuwal murakkab. Pembagian yang ketiga adalah pembagian di mana ada keterkaitan antar keduanya. Selain Allah mensyariatkan suatu amalan sebagai bentuk kewajiban di mana seorang harus menunaikannya, di sisi lain ini adalah ibadah yang sangat disyariatkan. Wa huwa, yaitu an yaqsuda minhul amran jami'an, di mana Allah tuntut padanya dua hal di atas. Qismul awal dan qismu atsani. Pembagian yang pertama, pembagian yang kedua. Ada nilai ibadah yang dituntut secara murni dan juga ada kewajiban yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara murni, yaitu imtihanul mukallaf. Adapun hikmahnya sebagai bentuk ujian bagi mereka orang-orang yang dibebani syariat. Wa hadzul ibad, dan menunaikan hak kepada hamba-hamba Allah. Jadi ini tujuan pensyariatannya. Fayajtami'u fihi ta'abbud ramal jimar wa hadz raddil huquq. Sesuai dengan contoh yang dibawakan sama penulis, ibadah murni lempar jumroh. Ibadah atau kewajiban murni untuk mengembalikan hak, yaitu ibadah atau pensyariatan sebatas kewajiban untuk mengembalikan al-haq tanpa ada nilai ibadah di dalamnya. Fala yanbaghi an yansi adaqal ma'nayaini wa huwa ta'abbud wal istirqaq bisababi ahadihima wala 'ala al-adaq wal aham. Dan falayan bagi, tidak sepatutnya, kata penulis, seorang ketika mewujudkan suatu amalan dia lupa dari dua makna yang terkandung di dalam pensyariatan. Pensyariatan suatu syariat, seorang harus meyakini ini adalah syariat Allah. Yang kedua, ketika Allah mensyariatkan suatu kewajiban untuk menunaikan hak kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka dia pun harus meresapi bahwasanya ini adalah perintah Allah. Dan ini adalah yang paling terpenting. Wa zakat, masuk pembahasan zakat, kata penulis, min hadzal qabil. Zakat ini jenis pensyariatan yang masuk ke dalam poin yang ketiga. Dia itu disyariatkan sama Allah sebagai bentuk ibadah murni, tapi di sisi lain ini adalah kewajiban yang Allah tetapkan secara murni kepada hamba-hambanya. Fahadzul faqir maksud fi saddil khullah wa haqqut ta'abbud maqsudu syar'i fi ittiba'i tafasil. Maksud pensyariatan zakat yaitu diantaranya untuk memberikan bagian jatah kepada orang-orang fakir dari satu sisi. Yang kedua, di sisi lain dia adalah ibadah di mana syariat yang memerintahkan untuk mengikuti secara terperinci. Dapat nisab, dapat haul, ada ketentuannya. Wa bihadzal i'tibari saratiz zakat qarinatus shalah wal hajj. Karena inilah alasan zakat selalu digandeng dengan apa? Dengan sholat, bahkan dengan haji.
Wallahu a'lam. Kan itulah zakat kenapa dimasukkan sebagai rukun. Karena dia bukan sekedar kewajiban, tapi ada hak yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang masuk dalam kategori orang yang layak untuk bayar zakat. Karena ada dua. Satu, pensyariatan secara murni. Dua, ada hak manusia yang harus memang ditunaikan. Karena itu, zakat masuk dalam kategori rukun Islam. Fasal, sekarang masuk pada pasal berikutnya, fi daqaiqil adab al-batinati fi zakat. Ada poin-poin dari etika seorang yang berzakat, dari etika batin. Jadi bukan zahir aja ada adabnya. Adabnya kan memberikan tangan kanan kepada orang yang menerimanya. Itu adab zahir. Memberikan dengan tangan kanan itu kan namanya adab zahir. Di sini ada adab batin juga. Ketika seorang menunaikan zakat, apa yang harus dia rasakan ketika dia menunaikan zakat tersebut? Di situ ada etikanya. I'lam anna 'ala muridil akhirah fi zakatihi wadhaifun. Ketahuilah barakallahu fikum, orang yang menghendaki kampung akhirat dengan amalan zakat itu ada etika-etika yang harus diperhatikan. Al-wadhifatul ula, peran yang pertama, an yafhamal murada minaz zakah. Ketika seorang menunaikan zakat dan dia ingin sampai dengan zakatnya kepada kampung akhirat, maka dia harus paham tujuan zakat itu apa. Wa huwa thalathatu asya, yaitu 3 poin kata penulis. Yang pertama, ibtilaun. Zakat adalah ujian. Ujian buat siapa? Mudda'i mahabbatillah. Buat orang-orang yang katanya ngaku cinta sama Allah. Katanya cinta sama Allah Ta'ala bi ikhraji mahbubihi. Kalau dia cinta sama Allah, mau nggak dia mengeluarkan kecintaannya untuk mendapatkan kecintaan sesuai dengan yang dia aku-aku dengannya. Katanya cinta sama Allah. Manusia kan cinta sama harta. Kalau dia cinta sama Allah, coba mau nggak dikorbanin kecintaannya. Ketika dia mau mengorbankan sesuatu yang dia cintai, maka terbukti kecintaannya. Bukan kecintaan yang palsu, tapi kecintaan yang realistis. Wa tanazzah an sifatil bukhlil al-muhlik wa syukri ni'matil mal. Yang pertama, bukti, ujian bagi mereka orang-orang yang ngaku cinta kepada Allah. Apakah mereka betul-betul cinta sama Allah? Maka akan terbukti ketika dia mengorbankan sesuatu yang dia cintai. Yang kedua, di antara fungsi zakat yaitu mensucikan diri dari sifat buruk yang menghancurkan, yaitu al-bukhl, pelit. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah. Dia kan dapat harta. Sekarang harta itu ada tuntutan. Tuntutannya apa? Syukur. Mau nggak dia bersyukur dengan mengorbankan hartanya? Ketika dia korbankan hartanya, maka dia lulus. Lulus sebagai orang yang dermawan, dan lulus daripada apa? Daripada orang yang kufur terhadap nikmat. Dia tidak termasuk orang yang kufur kepada nikmat, tapi seorang yang bersyukur. Lulus lewat apa? Lewat zakat yang dia tunaikan. Ini tugas yang pertama. Peran yang pertama bagi seorang yang berzakat. Dia harus paham kalau dia itu sedang diuji sama Allah. Apakah dia mau mengorbankan kecintaannya karena Allah? Yang kedua, dia harus paham juga ketika dia menunaikan zakat, dia itu sedang membersihkan diri dari penyakit yang menghancurkan, yaitu pelit. Yang ketiga, ketika seorang berzakat, dia harus sadar kalau ini adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang telah sampai padanya. Sekarang poin yang kedua. Al-wadhifatu thaniyah, al-israr bi ikhrajiha. Ketika dia menunaikan zakat, hendaknya dia sembunyikan. Dia sembunyikan pembayaran zakat tersebut. Liqaunihi ab'adu minar riya was sum'ah. Orang yang beribadah sembunyi-sembunyi itu akan menjauhkan dari penyakit riya dan sum'ah. Coba antum sholat di sini di hadapan manusia, dengan sholat di kamar sepertiga malam terakhir, tidak ada satupun manusia yang melihatnya. Mana yang lebih khusyuk? Mana yang lebih aman daripada riya dan sum'ah?
Ya tentu ketika antum sholat sendirian, nggak ada yang melihatnya kecuali Allah. Demikian pula ketika seorang berinfak. Mengeluarkan uang 10 juta ditonton orang, dengan mengeluarkan uang 10 juta, nggak ada yang lihat kecuali Allah dan orang yang antum berikan, itu rasanya beda. Kenapa beda? Nggak ada celah untuk ria, nggak ada celah untuk sum'ah. Apa sebabnya? Nggak ada yang lihat. Tapi kalau ada yang lihat, berarti ada objek. Ada faktor yang bisa menjadikan antum ria. Tuh, lihat 10 juta coba foto. Masya Allah. Ini kan bikin hati rusak yang seperti itu. Wa fil idhar idlalul lil faqir aidan. Ketika seorang memberikan sesuatu berupa harta, kemudian dia tunjukkan di hadapan manusia, itu akan merendahkan orang yang diberi. Coba ya, ana kasih uang antum misalnya nih. Ini 500.000 buat antum, lumayan buat ngebakso sekeluargaan gitu. Nih 500.000. Nggak ada yang lihat, cuma ana sama antum aja. Wah, antum kok ngasih uang buat ana? Nggak apa-apa, ana bagi-bagi rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jazakallahu khairan. Dia nggak ngerasa dihinakan. Tapi coba, ketika ana ngasih uang buat antum, nih 500.000. Oh, Masya Allah, bentar, foto dulu. Gimana rasanya? Ya Allah, ana wajahnya dipoto seperti bukti. Inilah fakir miskin yang berhak mendapatkan uang 500.000. Kan ini penghinaan. Penghinaan. Tapi apa boleh buat ya, sekarang zamannya foto ya. Ketika seorang transfer nih 500 juta, mohon buktikan kalau uang ini sudah sudah disalurkan. Mau nggak mau kan foto. Mau nggak mau kan foto. Cuman di sisi lain ada unsur penghinaan untuk orang yang diberi. Fa in khafa ayahtam atau ayuhtam bi adam al-ikhraj a'ta man la yubali min al-fuqara bil akhdhi bain al-jama'ah alaniyatan wa a'ta ghairahu sirran. Tapi siapa yang dicurigai kalau dia nggak mengeluarkan zakat, ini kaya duit banyak tapi kok nggak mengeluarkan zakat, nggak pernah di masjid didengar kalau dia tuh bayar zakat mal nggak pernah, maka sebaiknya antum bayar zakat secara terang-terangan. Kenapa? Supaya manusia tidak curiga. Kalau manusia curiga, jadi sumber suudzon di tengah-tengah masyarakat. Jadi buah bibir masyarakat disebabkan karena antum menyembunyikan pembayaran zakat. Ini pun nggak bagus. Maka antum bayar zakat terang-terangan, tapi penulis mengatakan wa'ata ghairahu sirran. Tapi untuk mengobati, antum sudah bayar zakat terang-terangan, mungkin ada celah untuk ria, untuk sum'ah, maka tutup tambel dengan cara antum bersedekah lagi, tapi secara sembunyi-sembunyi. Ini nasihat penulis rahimahullahu ta'ala. Adapun untuk masalah sedekah sembunyi-sembunyi, sedekah terang-terangan, itu kembali kepada maslahat. Kembali kepada maslahat. Kalau memang bermaslahat seorang mengeluarkan hartanya di jalan Allah dan dia lakukan secara terang-terangan, maka lebih bagus dia mengeluarkan harta secara terang-terangan. Contoh, teman kita baru kena musibah. Rumahnya roboh disebabkan karena angin. Sekarang dia harus mengungsi, keluarganya sakit. Karena itu saya menghasung teman-teman untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Saya mulai dengan uang 200.000. Ini kan nyetrum untuk para jemaah. Ketika saya mengeluarkan uang 200.000, saya punya uang cuma 200.000, monggo jemaah yang lain. Ini kan para jemaah kan lihat, Ustadz aja 200.000, masa ana nggak bisa? Ana 500, ana 1 juta. Kan jadi mancing bagi yang lain. Disebabkan karena apa? Mengamalkan suatu amalan secara terang-terangan. Kalau ada hajat, kalau ada keperluan. Tapi pada asalnya, sedekah itu sembunyi. Karena keutamaannya luar biasa, dahsyat. Di antaranya apa? Akan mendapatkan naungan dari arsy-Nya Allah, yauma la dhilla illa dhilluhu. Di mana pada hari itu bumi rata, tidak lagi ada bangunan, sementara matahari akan diturunkan 1 mil dari kepala manusia, dan di situ manusia akan merasakan kepanasan
kecuali orang-orang yang dinaungi oleh arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka merasa keademan. Mereka nggak merasakan gerah, nggak merasakan sumuk, nggak merasakan panas pada hari kiamat, disebabkan karena amal soleh yang mereka kerjakan. Di antaranya rojulun, seorang yang anfaqa binafaqatin, dia berinfak dengan suatu nafkah, hatta la ya'lamu, sampai-sampai la ya'lamu shimaluhu ma anfaqa yaminuhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ketika dia berinfak, tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kalau tangan kiri aja nggak ngerti, apalagi yang lainnya. Sedekah sembunyi-sembunyi itu bisa menjadikan seorang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Demikian pula hadis yang lain, inna shadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya orang yang suka berinfak secara sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan amarah Allah kepada hambanya. Antum melakukan satu kesalahan, dan kalau dilihat daripada dalil-dalil, ini kesalahan ini bisa menjadikan Allah marah kepada hambanya. Segera antum infak secara sembunyi-sembunyi. Itu bisa memadamkan amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wadhifatu thalithah. Poin yang ketiga, peran atau tugas yang harus ada pada diri seorang yang menunaikan zakat, an la yufsidaha bil manni wal adha. Jangan rusak infak tersebut, jangan rusak zakat tersebut dengan cara mengungkit-ungkit dan mengganggu perasaan orang yang diberikan zakat padanya. Wadzalika anal insana idza ra'a nafsahu muhsinan ilal faqir mun'iman bil i'ta rubama hasala minhu dzalik. Manusia ketika dia mandang dirinya baik kepada orang lain, merasa memberikan suatu nikmat dengan pemberian kepada orang lain, rubama hasala minhu dzalik. Kadang perasaan merasa memberi itu muncul. Di mana ngerasa memberi sesuatu itu kadang muncul dan kadang suka mengungkit-ungkit. Dan kadang suka mengganggu perasaan orang yang diberi. Dulu kan anak pernah ngasih antum ini, ya Allah, diungkit masa lalu. Dulu kan anak pernah ngasih antum ini. Ingat nggak antum dulu pernah ngasih, anak kasih ini. Jadi nggak enak kan perasaannya. Ngasih kepalanya tapi itu kok dicekal buntutnya kan gitu. Nggak nyaman hatinya. Lau haqqaqan nazar, maka penulis menyarankan di sini, coba deh kamu lihat. Lau haqqaqan nazar la ra'al faqir muhsinan ilaihi biqabuli haqqillahi ladzi huwa taharatan lahu. Coba deh antum lihat dengan kacamata batin antum. Ketika antum ngasih sesuatu buat orang miskin, pada hakikatnya dia pun berbuat baik sama antum. Antum ngasih uang 1.000 nih, 1 juta cash nih, mohon diterima. Dia terima biqabul, dengan penerimaan yang sangat baik. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Sebetulnya dia baik sama antum. Kenapa baik? Biqabuli haqqillahi ladzi huwa taharatan lahu. Karena dia sudah menerima harta yang antum berikan, dan harta itu adalah perintah Allah. Di mana antum memiliki harta dan perintah Allah terhadap antum, terhadap harta yang dimiliki oleh antum, itu harus ditunaikan. Ketika antum menunaikan harta kepada orang fakir, berarti ada satu kewajiban yang lepas daripada pundak antum. Orang itu membantu antum untuk melaksanakan kewajiban. Satu. Yang kedua, taharatan lahu. Antum menunaikan harta kepada orang fakir, dengan sebab itu bersih harta antum. Dengan sebab apa? Dia mau nerima dengan penuh syukur kepada Allah. Akhirnya antum jadi bersih disebabkan karena apa? Penerimaan dari orang yang fakir. Yang ketiga, mereka kan jadi saksi antum. Ya Allah, fulan telah memberikan sesuatu kepada saya. Aku melihat dengan zahir, ya Allah, dia ikhlas. Dan aku saksinya. Ini kan saksi antum nanti di hari kiamat. Di mana antum membersihkan diri, membersihkan harta antum, dan mereka adalah para saksi antum nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa idza istadara wa idza istahdara ma'a dhalika anna ikhrajahu lizakati syukrun li ni'matil mal fala yabqa bainahu wa bainal faqir muamalah. Kalau hati antum ketika memberikan harta tersebut hadir, sadar bahwasanya ketika antum mengeluarkan harta satu sebagai bentuk nikmat, sebagai bentuk syukur atas nikmat harta, maka tidak akan tersisa antara antum dengan orang fakir tersebut muamalah. Maksudnya nggak perlu antum meremehkan dia, nggak perlu antum mengecilkan dia, nggak perlu antum mengungkit-ungkit. Kenapa? Karena dia kan saksi antum. Kenapa antum harus mengganggu perasaan saksi, di mana saksi itu akan memberatkan timbangan kebaikan antum di hari kiamat? Kenapa antum harus sakiti? Harusnya antum jaga perasaannya, kan gitu. Antum sudah berikan sesuatu kepada dia dan dia menerima karena Allah, dia bersyukur karenanya. Harta antum jadi bersih. Dia adalah saksi antum nanti di hari kiamat. Terus apa urusan antum? Mengungkit-ungkit, menyakiti perasaannya. Rugi. Kenapa rugi? Batal pahala antum. Wa la yanbaghi an yahtaqira al-faqir li faqrihi. Karena itu, kalau antum sadar, maka tidak ada celah bagi antum untuk meremehkan orang fakir karena kefakirannya. Kalau antum hadirkan hati antum tersebut. Li'anal fi'la laysa bil mal wala naqsu bi'adamihi. Li'anal fadla, kata penulis, ketahuilah bahwasanya keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya laysa bil mal, itu bukan karena duit. Ini harus kita pahamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya. Beliau pernah dalam hadis Muslim haji. Haji beliau tuh haji qiran. Umrah langsung disusul dengan haji. Nggak lepas baju ihram. Langsung haji. Sebagian sahabat diperintahkan sama Nabi untuk melepaskan baju ihram. Udah kalian tamattu' saja. Kalian tamattu'. Siapa di antara kalian yang belum membawa hewan sembelihan untuk disembelih, udah tahalul, pakai baju biasa, silahkan kalian tamattu', bernikmat-nikmat dengan keadaan tersebut. Tapi nanti tanggal 8 Dzulhijjah, tarwiyah, lepas lagi baju, pakai lagi baju ihramnya. Lanjut, masuk haji, itu tamattu'. Nabi SAW, beliau membawa unta sebagai hewan sembelihan, hadyu, datang lagi dari Yaman, dibawa sama Ali, kemudian dikumpulkan ketika itu, untanya Rasulullah, fakana jama'atul ibil mi'ah. Maka total sembelihan Rasulullah SAW itu 100 ekor unta. Coba kalau kita ya, berapa sapi? Kalau urunan berapa sapi? 7 orang, iya nggak? 7 orang sapi. Anggap sapi 20, berapa? Sapi berapa harga sapi? 24, 21, tergantung keren atau enggaknya ya. Gemuk atau enggaknya kan gitu. Anggapnya 21. 21 bagi 7, 3 juta per orang. Wah, Masya Allah si Fulan, alhamdulillah, nah udah bisa ini, bisa apa? Bisa sembelih sapi, berkurban sapi. Ngerasa sudah hebat, Masya Allah. Ya, Masya Allah, bagus sudah. Dia berserikat dengan 7 orang. 3 juta berkorban. Ngerasa sudah lebih dibandingkan temannya yang enggak berkurban. Ini kita, bukan Nabi. Kita sedang bicara tentang diri kita. Terus datang seorang. Sapi sendirian. Masya Allah, dia kaya dia. Luar biasa. Langsung maju dadanya. Sapi sendirian dia. Merasa paling hebat di kampungnya. Berapa sih harga sapi? 24. Yang paling mahal berapa? Anggaplah 30. Unta berapa harga unta? Di atas daripada sapi. Iya nggak? 40 juta. Itu yang murah. Yang standar 40 juta. Nabi 100 ekor unta. Berapa coba nilainya kalau begitu? 4 miliar. Itu sedekah siapa? Nabi Muhammad SAW. Saya bilang kaya nggak beliau? Kaya. Tapi lihat kekayaan buat apa? Buat din, buat agama. Beliau kalau nyembelih 4 miliar dibagikan ke masyarakat, Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kalau untuk urusan dunia, kita lihat Nabi kita Muhammad SAW, beliau menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan 9 kilogram tepung. 9 kilogram tepung diberikan kepada istrinya 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. 9 istri mendapatkan 1 kilogram tepung yang dibikin untuk makanan pokok keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk urusan dunia miskin beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk urusan akhirat kayaknya luar biasa. Karena itu kalau kita merasa kita baik, ya kita bercermin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada apa-apanya. Mungkin kita sedekah, nih seekor sapi sendirian. Oh, Masya Allah, Mr. Fulan 1 ekor sapi, Masya Allah. Jangan bengkak dulu hidungnya, Mas. Coba tonton Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100 ekor sapi, 100 ekor unta, 4 miliar sendirian. Ini baru satu jenis ibadah, belum ibadah-ibadah yang lain yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting bagi kita untuk bercermin kepada mereka, keluarga Nabi, kepada mereka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Kapan kita mendapati diri kita merasa takjub, kita sudah berbuat baik, maka segera kita bercermin kepada orang-orang soleh sebelum kita. Mereka lebih baik dibandingkan kita. Dan ini akan meredam sifat ujub yang ada pada diri kita. Kita tuh belum apa-apa. Oh, aneh itu yang bikin masjid itu berapa M harganya dibandingkan dengan Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada apa-apanya kan. Al-wadhifatur rabi'ah. Kemudian yang keempat, an yastasghir al-'atiyah. Ketika seorang memberikan sesuatu, ini babnya zakat, kemudian saya kiaskan kepada yang lain. Apakah itu zakat, apakah itu infak, apakah itu hibah, apakah itu sedekah, ayo murojaah. Ingat nggak? Kalau zakat, seorang mengeluarkan harta, kenapa? Sebagai bentuk kewajiban yang Allah tetapkan, itu zakat dengan haul atau dengan kadar tertentu dan juga waktu yang telah ditentukan. Setahun dan juga ada nisabnya. Kalau infak apa? Seorang mengeluarkan harta sebagai bentuk kewajiban untuk apa? Menyalurkan harta tersebut kepada orang-orang yang memang wajib untuk dinafkahi. Itu infak, nafkah. Kalau sedekah apa? Seorang mengeluarkan harta untuk apa? Baru pekan kemarin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau hadiah apa? Seorang memberikan sesuatu karena mengharapkan cinta. Hibah? Seorang memberikan sesuatu sebatas apa? Sebatas ingin memberikan manfaat kepada orang yang diberikan. Itu diantaranya. Maka ketika seorang menghibahkan sesuatu, mewakafkan sesuatu, menginfakkan sesuatu, mensedekahkan sesuatu, atau menzakatkan sesuatu, hendaknya ayastasghir. Hendaknya dia harus memandang remeh. Al-'atiyah, dari apa yang telah diberikan. Ini nggak besar, ini kecil. Dibandingkan dengan apa? Fa'inal musta'zam lil fi'li mu'ajjab bihi. Nggak sebanding dengan apa yang Allah berikan kepada antum. Coba antum merem. Antum buka mata antum, ternyata ketika antum buka mata antum, itu seperti antum memejamkan mata antum. Buta. Gimana rasanya? Andai antum memiliki dunia beserta isinya, antum akan korbankan. Yang penting bisa kembali melihat, kan gitu. Coba antum dengerin sesuatu. Tiba-tiba sesuatu yang antum dengarkan hilang. Niscaya dunia yang ada di kantong antum, antum akan keluarkan untuk mengembalikan pendengaran antum. Kan gitu. Tapi lihat Allah menjaga sampai saat ini. Penglihatan antum, pendengaran antum. Antum bisa melihat orang-orang yang antum cintai berjalan, beredar. Antum bisa mendengarkan suara-suara yang muncul daripada orang-orang yang antum cintai. Dan Allah masih menjaganya saat ini. Itu nikmat yang tidak terbayar. Sekarang Allah syariatkan antum zakat. Apa antum nggak malu ketika antum mengeluarkan zakat, antum merasa antum sudah baik? Kan malu harusnya. Fa'inal musta'zam. Kenapa kok penulis menasihati?
Ketika antum memberikan sesuatu, hendaknya antum pandang remeh sesuatu itu. Karena orang yang memandang besar sesuatu yang diberikan, mu'ajjabun bihi, itu akan membuka pintu takjub. Dan penulis gak pengen antum seperti itu. Waqad qila, dan dikatakan sama para ulama hikam, sama ahlul hikmah, la yatimul ma'ruf illa bi thalathin. Perbuatan baik itu nggak akan sempurna kecuali dengan 3 ketentuan. Yang pertama, bitasqirihi. Jangan pernah amal baik yang antum lakukan itu antum anggap sebagai amalan yang besar. Kecilkanlah amalan itu. Antum sholat malam, ya Allah, cuma bisa segini ya Allah, 3 rakaat. Ya Allah, cuma bisa 5 ya Allah. Ya Allah, bisa 11 tapi cuma waktu yang sangat singkat ya Allah. Cuma segini yang bisa aku berikan ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Ini akan menjaga hati ikhlas. Tapi coba, kalau antum merasa besar, memang sekampung ini anak doang yang qiyam lail. Masya Allah. Sombong kan? Yang paling kalau qiyam lail paling 3 rakaat. Anak dari jam 2:30 sampai adzan. Masya Allah. Emang anak doang paling soleh sekampung ini. Astagfirullah. Kan rugi ketika antum merasa besar dengan amalan yang antum lakukan. Ini yang pertama. La yatimul ma'ruf illa bi thalathin. Kebaikan, amal soleh itu nggak akan sempurna pelaksanaannya kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, bitasghirihi. Jangan pernah merasakan kalau apa yang antum lakukan itu adalah besar. Tapi remehkanlah. Wa ta'jilihi. Yang kedua, segerakan. Karena taufik, hidayah itu kadang datang dan dia tidak kembali lagi. Contoh sekarang, ini udah Sya'ban ini. Ramadan bulan Quran. Kalau para salaf, itu bulan Sya'ban itu, mereka menghidupkan dengan membaca Al-Quran sebelum mereka masuk bulan Ramadan. Nanti malam baca Quran. Nah, ketika datang malam, tidur. Kenapa? Nggak disegerakan. Kapan Allah berikan taufik pada antum untuk melakukan amal soleh? Segera sambut taufik tersebut. Anda pengen infak nanti malam, langsung infak sudah. Jangan nunggu besok pagi. Kalau sudah besok pagi, kadang ada urusan-urusan di mana urusan itu melupakan hidayah yang semalam datang. Ta'jil, segerakan. Wasatrihi, yang ketiga, sembunyikan. Jangan dipertontonkan. Maka ini akan membantu seorang untuk ikhlas. Tip sudah isya ya? Mungkin sampai sini dulu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum. Bismillah.